Ayang Borosora terus menyebarkan agama Islam, dan setelah tua beliau pulang ke sini. Kerajaan waktu itu masih di tengah danau. Nah, sebelum wafat beliau amanah, karena sudah tua. Beliau amanah, siapa saja anak cucu kaula ingin jarah ke kaula, tidak perlu besok lusa. Siapa saja anak cucu besok lusa ingin jarah ke kaula, tidak perlu mencari kuburan atau pemakaman kaula. Tapi cukup dengan melihat benda pusaka peninggalan beliau, cenderamata dari Eyang Sena yang disimpan di Bumi Alit. Oh, jadi pesan beliau seperti itu, Pak ya? Jadi itu amanahnya. Amanahnya. Jadi kalau yang mau jarah ke Palu besok lusa anak cucu tidak perlu mencari kuburan atau pemakaman kaula, tapi cukup dengan melihat benda pusaka peninggalan beliau, cenderamata dari yang disimpan di Bumi Alit. Nah, sekarang Bumi Alit ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Teleponan semua, cinta dan penonton setia channel ini. Nah, kali ini saya berkunjung ke sebuah tempat di Panjalu, Kabupaten Ciamis, yaitu Bumi Alit. Tempat ini merupakan sebuah museum peninggalan dari Kerajaan Panjalu. Nah, di dalam nanti ada beberapa benda pusaka peninggalan Kerajaan Panjalu, dan nanti kita akan tanyakan langsung kepada yang menjadi penjaga di sini, yang pengurus di sini, supaya kita tahu apa saja yang ada di dalam museum ini. Maaf Pak ya, ini kedatangan saya ke sini. Yang pertama adalah untuk bersilaturahmi, kemudian juga ingin ingin tahu sejarah, kemudian ingin melihat langsung benda-benda pusaka yang peninggalan leluhur kita, Pak ya, nenek moyang kita gitu, sesepuh kita lah, sesepuh kita. Nah, di sini mungkin banyak yang belum tahu tentang Bumi Alit, banyak walaupun orang Sunda kadang-kadang Bumi Alit itu apa, gimana gitu, mohon ya mungkin bisa diceritakan Pak sekilas tentang Museum Bumi Alit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pak Arman dari Sukabumi, yang beliau ada kesempatan untuk datang silaturahmi ke Bumi Alit. Ini namanya Bumi Alit, Pak ya. Bumi Alit ini bukan pemakaman, bukan pekuburan, tetapi Bumi Alit ada museum. Ini adalah suatu tempat penyimpanan benda-benda pusaka peninggalan Karun Panjalu, Eyang Borosora atau Eyang Syekh Abdul Iman, yang menurut sejarah Panjalu ini beliau diislamkan oleh Eyang Sena Ali di Mekah pada tahun 650. Kenapa beliau diislamkan oleh Eyang Sena Ali di Mekah? Cerita singkatnya begini. Panjalu adalah suatu kerajaan dulunya ya, yang kerajaan ini adalah tempatnya di Dayeuh Luhur, dari sini 7 kilo lah kira-kira, masih dulu mah Kecamatan Panjalu.
yang dirajai oleh Eyang Cakradewa. Eyang Cakradewa mempunyai anak. Ini sejarah singkat aja. Iya, Pak. Mempunyai anak 6, tetapi saya tidak akan ceritanya yang 1, 2, 3, 4, 5. Mulai kerajaan karena Eyang Cakradewa sudah tua, kerajaan mulai diberikan kepada anak yang pertama, yaitu Eyang Senja Lembu Sampuludua. Nah, Eyang Lembu Sampuludua tidak lama jadi raja karena beliau pindah ke Tatar Gunung Tampomas, Sumedang, dan menurunkan keturunan di sana. Nah, untuk penggantinya Raja Panjalu yaitu putra yang kedua, yaitu Eyang Borosngora. Eyang Borosngora sebelum diberikan tahta kerajaan, beliau disuruh oleh Eyang Cakradewa untuk mencari ilmu dulu. Ilmu apa? Nah, Eyang Cakradewa sudah tahu ke depan bahwa manusia di alam nanti ke depan yang akan menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat itu adalah ilmu yang sejati. Nah, itu makanya Eyang Cakradewa memerintahkan kepada anak yang kedua, yaitu kepada Eyang Borosngora, untuk mencari ilmu yang sejati. Belum ada Islam. Satu itu. Yang kedua, sebelum berangkat Eyang Borosngora diberi gayung bolong. Tugasnya adalah jangan dulu datang ke Panjalu, ke kerajaan, sebelum air di gayung bolong tidak tumpah, tidak bocor itu. Jadi dua Eyang. Nah, karena Eyang Borosngora masih muda, ya wawasannya luas. Nah, beliau berangkat, tidak ada perintah satupun yang ditolak. Terus Eyang Borosngora mencari ilmu yang sejati. Nah, di Pulau Jawa, resi-resi bangsa orang-orang yang sudah ilmunya tinggi didatangi dan dipinta ilmu-ilmu itu, tapi tidak cocok ilmu yang ditugaskan oleh Ramandanya, yaitu ilmu sejati. Nah, sudah capek, beliau mujasmedi. Kalau sekarang mah tapakur, ya. Mujasmedi, dan ada petunjuk, beliau harus ke Mekah. Nah, cerita singkatnya beliau pergi ke Mekah. Nah, di Mekah ketemu dengan seorang kakek-kakek. Ya. Nah, kakek-kakek itu sudah tahu bahwa ada satu nonoman dari Nusantara di sini untuk mencari ilmu. Ya. Nah, dan Eyang Borosngora mendekati kakek, oleh kakek diterima, dan Eyang Borosngora menceritakan bahwa beliau sedang mencari ilmu yang sejati. Nah, pada tahun berapa itu? Dalam sejarah Panjalu adalah tahun 650 Masehi. Jadi masih ada sahabat yang keempat, yaitu Eyang Sayyidina Ali. Nah, oleh Sayyidina Ali, Eyang Borosngora diterima dan dibawa ke tempat Eyang Sayyidina Ali. Nah, setelah dibawa ke tempat kepada Eyang Sayyidina Ali, Eyang Borosngora diislamkan. Setelah diislamkan, Eyang Borosngora belajar agama Islam. Langsung gurunya dari Eyang Sayyidina Ali. Nah, bertahun-tahun di Mekah Eyang Borosngora belajar agama Islam, dan setelah cukup belajar agama Islam, beliau permisi mau pulang lagi ke sini karena di sini ditunggu oleh bapaknya untuk mengganti kerajaan Panjalu. Sebelum berangkat pulang ke Panjalu, Eyang Borosngora diberi cenderamata oleh Eyang Sayyidina Ali. Apa cendramatanya? Yaitu pedang, cis, dan seperangkat alat kehajian. Kalau cis apa Pak itu cis? Ya. Cis itu apa? Cis itu kalau dulu cis itu biasa kalau berjamaah ya sholat Jumat itu untuk naik khutbah pakai tongkat ya. Tongkat, tapi ini di bawahnya ada cagak dua, itu replikanya. Iya. Itu. Oh iya. Itu senjata. Pedang senjata, cis juga senjata ya. Nah, seterusnya setelah diberikan cenderamata Eyang Borosngora dan diberi tambahan nama oleh Eyang Sayyidina Ali, Eyang Borosngora itu, yaitu Eyang Syekh Abdul Iman, kalau sudah Islam. Itu penambahan nama itu dari Eyang Sayyidina Ali.
Jadi Eyang Borosora atau Eyang Syekh Abdul Iman. Nah, karena Eyang Borosora setelah diberi cenderamata diterima, nah beliau ada satu lagi, yaitu karena beliau membawa gayung bolong dari sini yang ditugaskan oleh bapaknya untuk membawa air di galung-balung tapi tidak bocor. Nah, beliau memohon petunjuk kepada Eyang Sayyidina Ali, harus dari mana air ini di gayung bolong untuk menciduknya gitu ya. Nah, Eyang Sayyidina Ali menunjukkan cidukan di sumur Jam-Jam. Langsung Eyang Borosora pergi ke Sulung Jam-Jam, gayung bolong dicidukan di sumur Jam-Jam. Dengan kekuasaan Allah, dengan kemurahan Allah, air Jam-Jam di gayung bolong tidak bocor. Nah, alangkah gembiranya Eyang Borosora, tugas dua-duanya sudah diselesaikan, ya, dilaksanakan oleh Eyang Borosora dan sudah keterima itu ya. Nah, Eyang Borosora pergi pamit lagi, langsung pergi ke Panjalu. Nah, di Panjalu kerajaan masih di Dayeh Luhur. Yang ada danaunya itu Pak, bukan itu. Oh, bukan. belum itu ya. Oh ya. Di Dayeh Luhur, dari sini 7 kilo ya. 7 kilo. Ada situsnya Pak situ? Ada. Nah, beliau terus menghadap pramandanya ya, yang Cakradewa masih ada menunggu sebetulnya ya, untuk kedatangan Eyang Borosora. Dan beliau menghadap Eyang Cakradewa dan menceritakan bahwa ilmu yang ditugaskan untuk mencari ilmu yang sejati ternyata ilmu agama Islam. Ilmu yang sejati itu adalah ilmu agama Islam yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Nah, terus beliau bercerita bahwa beliau diberi cenderamata oleh Eyang Sayyidina Ali, yaitu pedang, cis dan seperangkat alat kehajian, dan beliau diberi tambahan nama yaitu Eyang Syekh Abdul Iman. Juga gayung bolong yang diisi air ini adalah air Jam-Jam. Nah, selanjutnya Eyang Borosora ditugaskan langsung untuk menjadi pengganti Eyang Cakradewa. Dan beliau melaksanakan syariat agama Islam, kerajaan masih di Dayeh Luhur. Itu tepatnya di desa apa Pak itu? Ciberem. Ya. Nanti kalau mau ke sana berarti sekarang tanda-tandanya sudah hampir punah karena sekarang sudah di tanah-tanah itu dimiliki oleh masyarakat. Cuman adalah tanda yang tahu, ada yang menunjukkan bahwa ini bekas kerajaan. Tanahnya. Ya, kerajaan. Berarti lewat itu Pak Sukamantri, lewat danau itu, ya. Lewat danau itu terus gitu. Ke Sukamantri, ke Bahara, ya. Terus ke Ciberem, Babakan di sana ada. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, setelah Eyang Borosora melaksanakan syariat agama Islam sedang sederajat di Dayeh Luhur, beliau diperintahkan kembali oleh Eyang Cakradewa untuk memindahkan kerajaan dari Dayeh Luhur, harus dipindahkan ke Pasir Jambu. Pasir Jambu dijadikan keraton, legok jambunya harus dibendung. Nah, legok jambu Eyang Borosora melaksanakan perintah dari Eyang Cakradewa, itu legok jambu dibendung. Nah, dan air Jam-Jam dari Mekah harus dicampurkan di legok jambu. Yang sekarang legok jambu itu menjadi Situ Lengkong. Di legok jambu dibendung oleh Eyang Borosora, terus air Jam-Jam ditumpahkan di legok jambu yang sekarang menjadi Situ Lengkong. Nah, jadi Situ Lengkong itu bukan situ alam, tetapi situ buatan yang dibuat oleh Eyang Borosora yang diperintahkan oleh Eyang Cakradewa. Nah, kerajaan dipindahkan dari dari Dayeh Luhur ke Pasir Jambu, yang berada sekarang Pasir Jambu itu di tengah danau. Jadi kerajaan itu di tengah danau dulu, di Nusa, yang sekarang menjadi kuburan ya. Nah, setelah itu Eyang Borosora menjadi raja nggak lama, karena misinya setelah diislamkan Eyang Borosora untuk menyebarkan agama Islam. Nah, setelah itu Eyang Borosora misinya
ingin menyebarkan agama Islam karena Eyang Borosora mempunyai anak dua ya. Yang satu Eyang Haryang Kuning. Nah, kerajaan mulai diberikan kepada anak yang pertama, yaitu kepada Eyang Haryang Kuning. Nah, selanjutnya Eyang Borosora terus pergi. Ini dari sejarah Panjalu, dari sini pergi ke Sukabumi, ke Jampang. Nah, di sana ada bekasnya saja karena belasan tahun di Jampang itu cuma ada bekasnya ya. Namanya juga di sana adalah Jampang Manggung. Tahu di mana? Saya nggak pernah ke sana. Tapi kalau dulu mah kuncen-kuncen dari Jampang Manggung itu waktu itu sering ke sini. Nah, dari Jampang Manggung pindah Eyang Borosora terus menyebarkan di Jampang Tengah. Ya, di sana namanya Eyang Aulia Susunan menurut sejarah Panjalu ya. Nah, dari sana terus menyebar ke Jawa Barat terutama. Jadi Jawa Barat terus ke Banten, ke Karawang, ke Sumatera, ke Kalimantan. Di tiap-tiap daerah cuma ada bekas-bekasnya saja. Dan namanya juga beda-beda. Setelah ya sudah Eyang Borosora terus menyebarkan agama. Nah, kerajaan di sini mulai diberikan kepada anak yang pertama, yaitu Eyang Haryang Kuning yang sekarang dimakamkan di Kapuluhan. Nah, ya dari sini 1 kilo di sana di sebelah selatan bisa jalan ke sini. Nah, Eyang Haryang Kuning nggak lama jadi raja, diserahkan kepada adiknya, itu kepada Eyang Haryang Kancana. Yang sekarang dimakamkan di tengah danau. Eyang Haryang Kancana paling lama jadi raja ya. Sampai menjabat jadi rajanya itu menurut sejarah Panjalu 104 tahun. Nah, Eyang Borosora terus menyebarkan agama Islam dan setelah tua beliau pulang ke sini. Kerajaan waktu itu masih di tengah danau. Nah, sebelum wafat beliau amanah karena sudah tua. Beliau amanah, siapa saja anak cucu kaula ingin jarah ke kaula tidak perlu besok lusa. Siapa saja anak cucu besok lusa ingin jarah ke kaula tidak perlu mencari kuburan atau pemakaman kaula. Tapi cukup dengan melihat benda pusaka peninggalan beliau, cenderamata dari Eyang saja yang disimpan di Bumi Alit. Oh, jadi pesan beliau seperti itu, Pak ya? Jadi itu amanahnya. Jadi kalau yang mau jarah ke Palu besok lusa anak cucu tidak perlu mencari kuburan atau pemakaman kaula, tapi cukup dengan melihat benda pusaka peninggalan beliau, cenderamata dari yang disimpan di Bumi Alit. Nah, sekarang Bumi Alit ada di sini. Di sini Bumi Alitnya. Nah, jadi di sini. Dulu mah Bumi Alit bukan di sini. Di mana? Tetapi mungkin saja tiap-tiap kerajaan di kerajaan-kerajaan mungkin itu. Ya. Mungkin. Iya. Nah, kalau menanyakan Pak Ronda di mana kuburan Eyang Borosora? Iya, Pak ya. Dirahasiakan. Orang tua saya dulu ke orang-orang tua yang tidak ada yang kasih tahu. Karena pesan beliau seperti itu, Pak ya. Jadi kalau mau ziarah ya datang ke Bumi Alit gitu. Nah, sekarang Bumi Alit ada di sini. Gitu. Ya, setahu saja memang kakek Sujatja juga sudah tahunya ada di sini ada Bumi Alit ya. Itu pesannya. Nah, Bumi Alit, benda-benda pusaka yang di dalam di Bumi Alit ini 1 tahun 1 kali dikeluarkan. Tiap bulan apa, Pak? Digelar tiap bulan Maulud. Rabiul Awal Maulud ya. Maulud. Kalau harinya ditentukan hari Senin, tetapi tanggalnya di mana hari Senin itu akhir Maulud ya, akhir Maulud. Nah, itu baru dikeluarkan. Itu yang disebut nyangku. Di alun-alun, Pak, atau di mana? Nyangku ini dikeluarkan dari sini pagi-pagi, terus diarak ke tengah danau, dan tengah danau diarak lagi ke alun-alun di sini ya. Nah, di sini sudah disediakan tempat
untuk membersihkan pusaka ini. Luar biasa Pak ya. Nah ini Pak, nih maaf nih, ada yang perlu saya tanyakan nih, Prabu Aliang Kuning itu kenapa Pak sebentar menjabat bertahta sebagai Raja Panjalu, itu kenapa Pak cuma sebentar? Mohon maaf ya, biasa kalau dengan saudara ada sok ayah bentrok lebih Iya, Pak ya. itu aja jangan jadi masalah itu lah. Iya. Ada perebutan paham, perselisihan paham. Iya, yang memang Sehingga perselisihan paham itu menjadikan perkelahian. Nah, tetapi alhamdulillah dengan perkelahian ini bisa diredakan oleh penasehat kerajaan, terutama yang di sana adalah Guru Aji yang di Cilimus. Itu penasehat yang bisa meredakan perselisihan. Itu makanya yang Aliang Kuning nggak lama. Iya. Nah kalau kerajaan Panjalu ini Pak ya gitu, ini berakhirnya kapan nih Pak? Nah, kerajaan Panjalu berakhirnya tahun 1200. 1200-an Ya. Pak ya. Yang terakhir adalah Eyang Kunang Natabaya. Raja Raja terakhirnya. terakhir Iya. Panjalu. Nah, setelah raja terakhir di sini bukan jadi raja tapi Kadalemang. Kadalemang. Karena di bawah Galuh mungkin Pak. Iya. Kadalemang. Setelah Kadalemang baru Kademangan. Oh. Kademangan itu Kawadanan. Iya, Kawadanan Pak ya. Kadalaman kabupaten. Iya. Dulu. Nah, sekarang jadi kecamatan banyak. Oh. Nah, Iya. ya, Pak Ramlan itu aja. Nah, benda-benda pusaka yang disimpan di sini adalah peninggalan Karbun Panjalu yang amanahnya itu. Iya. Tadi siapa saja sebelum wafat itu, siapa saja anak cucu kaula ingin jarak, kau tidak perlu mencari kuburan atau pemakaman kaula, cukup dengan melihat benda pusaka yang seperti ini. Nah, di mana Eyang Borosmora dimakamkan itu dirahasiakan sampai sekarang juga tidak ada yang tahu di mana. Kalau mau jarak ini alat aja. Bisa masuk Nanti ya bisa masuk ya. Nah, yang dimakamkan di tengah danau adalah putranya yang kedua, Hayang Kancana yang lama jadi rajanya. Dari sana terus turun raja sampai 1200 lebih kerajaan ditutup oleh Hayang Kuning Natabaya. Nah, waktu beliau menjalankan syariat agama Islam, batu panjang bekas sembahyang beliau sekarang ada di sini. Oh, ada di sini. Di sudut Yang Aliang Kencana punya Prabu Aliang Kencana. Eyang Borosmora. Oh, Eyang Borosmora. Ya, itu bekas sembahyangnya Eyang Borosmora. Ada di situ di sini. Alhamdulillah. Yang jarah kalau saya diberitahukan bahwa ini bekas sembahyangnya Eyang Borosmora beliau. Ya, kita memohon kepada Allah ya barokahnya saja. Iya. Semoga apa-apa yang niat jarah ke sini untuk mengirim Fatihah kepada Eyang Borosmora, karena Eyang Borosmora banyak jasanya. Iya, betul Pak. Semoga Allah memberikan maghfirah dan karomah kepadanya. Barokahnya kepada kita yang jarah. Kita tidak memohon kepada siapa-siapa. Kalau jarah ke sini cuma mendoakan kepada kalkun-kalkun kita. Iya. Dan memohon kepada Allah saja. Itu alhamdulillah. Sekarang bisa Nah, ke dalam Pak. ini silahkan Pak Ramlan, mau dibuka, bisa tawasul sendirian ya, khusus ditujukan kepada Eyang Borosmora atau Eyang Syekh Abdul Imam, juga kepada Karbun Panjalu yang lainnya. Ya, diutamakan kepada Eyang Haryang Kuning yang ada di Kapuluhan, kepada Eyang Haryang Kancana yang ada di tengah danau, dan kepada Karun, juga kepada Karun Pak Ramlan yang ada di Sukabumi. Semoga Allah memberikan maghfirah dan karomah. Barokahnya kepada kita yang jarah. Kita yang jarah ini banyak keinginan, banyak kebutuhan, banyak segala macam hidup di dunia. Semoga Allah mengabulkannya. Terutama kita satu oleh Allah diberikan rezeki yang banyak dan halal. Utamanya ya, kalau mencari rezeki itu ada banyak yang sudah ada kebiasaan seperti Pak Ramlan, sudah ada di kepolisian ya, itu
yang lainnya ada yang dagang, ada yang gali. Moga Allah memberikan rezeki yang banyak dan halal. Yang kedua, kita berdoa dengan perantaraan jarak ke sini mengirim Fatihah khusus kepada Karbun Panjalu, kepada Karbun Sukabumi. Semoga Allah memberikan anak-anak kita yang soleh dan solehah. Umpamanya Pak Ramdan masih punya anak yang belajar di pesantren, di sekolah umum atau di perguruan tinggi. Semoga anak-anak kita oleh Allah otaknya dicerdaskan, hatinya diterangkan, diterang-padangkan, dicang-padangkan cita-cita yang bagus untuk beliau nantinya. Semoga Allah mengabulkan. Yang ketiga, dengan perantaraan jarak ke sini mengirim Fatihah kepada Karbun Panjalu, kepada Karbun Sukabumi. Semoga Allah memberikan kepada kita panjang umur, sambil disehatkan jasmani dan disehatkan rohani. Ini bekal ibadah kepadanya. Yang selanjutnya, semoga Allah memanggil kita untuk bisa berjarah ke tanah suci Mekah yang belum ini. Iya. Nah itulah yang lain-lainnya ada di hati. Iya. Kita berdoa saja kepada Allah, mohon kepada Allah. Pak Ramdan sedang bekerja di kepolisian, semoga bertugas ada kelancaran, yang jabatan bisa naik, pangkat naik, ya itu aja yang bisa yang diharapkan oleh pegawai-pegawai itu. Iya. Kita jabatan bisa naik, pangkat naik, ya dipercaya oleh masyarakat, oleh pimpinan. Itu yang barangkali. Barangkali itu saja. Iya, siap. Silakan. Sendiri atau Silakan. ada apa-apa? Nanti masjidnya nanti mau ngambil gambar nggak Pak? Boleh. Di sini bebas mau ngambil gambar. Oh, Boleh. iya. Nanti kalau Pak Ramdan mau tawasul sendirian silakan. Iya. Pak Haji, maaf, kalau ini Nah, pusaka apa nih Pak? ini Ujang Panjalu ini. Ujang panjang. Ya. Ini asli atau tiruan? Nah, ini replikanya. Ini Replika. replika ya. Oh, Ini replika pedang yang di dalam. Ya. oh iya. Ini replikanya cis. Oh yang cis itu. Itu foto itu adalah foto pedang yang di dalam. Ya. Yang sedang dicuci, setelah dicuci. Kalau ini Pak? Nah ini mah biasa buat menyimpan air, buat mencuci pedang nanti di sana. Nah ini bekas sembahyangnya yang bersorak. Oh yang ini Pak? Yang ini. Biasa kalau sudah berdoa kita sujud, bersujud mendapatkan hati kepada Allah, memohon kepada Allah. Iya. Berarti posisinya ke sana Pak? Ke sana ke barat kiblat itu. Kalau ini batu ini bukan Pak ya? Nah ini Apa ini? ini batu bekas kerajaan di kerajaan, bekas tamunya yang Merosora. Ini batu-batu ini adalah bekas duduknya yang Merosora, yang ini. Oh, Yang itu kecil, yang kecil pada 4, ada 3. ada 3. Itu bekas tamu-tamunya. Kalau sekarang mah kursi tamu. kursi. Ke sana ada apa lagi Pak dalam Pak? Di mana? Di sebelah sana nggak ada. Nah, itu ada gudang lagi tuh. Oh, Seperti ini. Itu yang di belakang itu benda-benda pusaka yang banyaknya di sana. oh yang banyak. Ya, kalau ini yang utama. Oh iya. Jadi kita kemana dulu Pak? Ya, sini dulu. Cuma bisa ngintip aja ngomong. Enggak, ano. Bari mau selawat besaluyan. Anu ditutupan kain koneng tapi anu enggak. Oh,
aya di luhur aya 3 kotak di tengah kan ihram di Mekah. Ihram. Anu hanapeun pedang mah eta mah senjata-senjata khusus kerajaan Panjalu. Kalau yang batu putih Pak itu apa? Ada di bawah. Iya. Itu bekas Buat ngaji. ya, bekas setiap ada pelantikan mun aya namanya. Oh. Duduk di sana, diangkat di sana untuk pelantikan. Pedang Zulfikar Pak itu Pak. Iya, iya. Pedang Zulfikar. Oh. Terus ke bawah. Ini. Silakan mau dipoto mangga. Oh. Anu koneng nu tutupan kuning tah. Nah, itu pedang tah. Ditutupkan oleh kain kuning tah pedang. Yang di bawahnya senjata-senjata kerajaan dulu ya. Ada di atas lagi, ada di yang kain kuning. Ada 3 kotak di atas. Terus di atas terus ke atas. Oh, tidak kelihatan ya. Oh, enggak. Iya. Ya udah enggak apa-apa. Yang disebut Bumi Alita yang ini Pak ya. Enggak kah anakmu Pak. Oh ini Pak, Pak Haji, kalau di sini selain ada benda-benda pusaka peninggalan dari Prabu Borosmora, ada benda lain Pak ya, yang benda-benda pusaka lain yang Ya, ada seperti kan itu ya, seperti ada batu ya, Iya. itu batu di sudut-sudut itu. Tadinya saya juga batu itu ada di tengah danau. Oh. Nah, tapi dengan setelahnya ada ahli sejarah ya, arkeolog. ya arkeologi itu udah diperiksa oleh beliau, ini bekas duduknya tamu-tamu Eyang Borosmora itu ya, itu tahu. Iya. Tahu. Kalau yang selain itu Pak, yang mungkin dari warga masyarakat yang menyerahkan di sini gitu Pak, Ya. ada juga Pak ya, Ya, banyak banyak. ya, sehingga yang menyerahkan benda-benda pusaka dari masyarakat disimpannya di belakang. Nggak bisa lihat Pak ya. Nggak bisa lihat. Oke. Kuncinya khusus. Ya. Ya baiklah ya Pak Haji, terima kasih banyak ini apa pencerahannya, dan semoga ini bisa menambah wawasan kita terhadap penyebaran agama Islam Ya. di Jawa Barat Pak ya, khususnya dengan kerajaan Panjalu. Jadi supaya orang banyak lebih tahu mengenai sejarah. Ternyata di sini Sejarah Panjalu. ada sebuah kerajaan Ya. yang besar ya, mungkin kerajaan Islam ya. Kalau selama ini kita tahu kan Islam di Indonesia itu ya sekitar abad ke-14, 15. Nah, ternyata Makanya saya waktu di desa Pak, Iya. saya suka ditanya oleh mahasiswa itu, kenapa katanya kan Islam masuk ke Indonesia itu tahun 1500 sekian. iya Tapi ini tidak ada data dalam sejarah dalam nasional, sejarah tidak ada. nasional ya. Bahkan jadi mual aja sejarah Islam ke Panjalu tahun 650 mah. Iya. Apa sebetulnya? Kalau sejarah-sejarah nasional itu harus ada buktinya. Betul. Nah, bukti-bukti ini Karun Panjalu nggak mau diserahkan kepada sejarah nasional. Iya, Ya, iya. tetap aja di sini simpan. Iya. Jadi nggak ada sejarah Islam ke Indonesia tahun 650 yang dibawakan oleh yang nggak ada. Iya. Sebab bukti-bukti ini tidak diserahkan. Iya, Nah, betul. tetapi saya waktu perkumpulan kuncen-kuncen ya, sekretaris MUI di Ciamis menyebutkan silakan ya, kita sejarah Islam ini banyak yang Iya. tidak tertulis, Iya. tapi ada tetap seperti di Aceh katanya Islam masuk ke Aceh ini adalah tahun 612. Iya. Kalau di kita di mana saja, silahkan itu catat itu untuk pedoman kita aja. Iya. Dan memang sebagai bukti mungkin Pak ya, kalau zaman dulu sebelum kita naik haji itu harus ke
manasik di Aceh dulu Pak ya, makanya disebut Serambi Mekah tuh ya itu Pak ya, mungkin Prabu Porosmora juga mungkin ke sana dulu Pak pasti Pak ya, gitu, untuk dapat bimbingan. Ya, ya, ya. Nah, jadi mungkin apa ya, yang kita ambil apa ya, hikmahnya Pak ya, hikmahnya. Dan ternyata Islam masuk ke Jawa Barat itu, Tatar Sunda itu ternyata pada abad ke-6 ya, dari abad ke-6 dan ke-7 Pak ya, oleh jasa-jasanya Prabu Porosmora. Nah, kita harus menyikapi dengan dewasa ya. Kalau misalkan mau dikaji ya silakan kepada para ahli sejarah, bisa untuk melakukan penelitian lebih lanjut, bisa datang ke Bumi Alit Pak ya, nanti silakan. Ahli sejarah sudah meneliti Oh, sudah meneliti Pak ya, batu yang itu yang yang diteliti, yang buat sujud betul-betul ya, betul. Dan ternyata menurut Pak Haji Ono ini sudah banyak arkeolog juga yang datang ke sini. Nah, mudah-mudahan ini akan menambah pengetahuan dan ilmu sejarah di Indonesia. Atas perhatian dari semua pemirsa, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.